Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kita lanjut pada materi tentang surah Al-Qari'ah, yaitu menjelaskan tentang hukum alam. Sebelumnya, mari kita terlebih dahulu membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita senantiasa diberi ilmu yang manfaat dan barokah, kesehatan. Ya Allah, ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah menyaksikan kejadian yang luar biasa tentang gunung meletus, tentang tsunami, banjir dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut pada surah Al-Qari'ah. Ini penjelasan ayatnya, di mana Al-Qari'ah secara bahasa itu artinya bahaya besar, peristiwa yang mengguncangkan hati, atau disebut hari kiamat, atau hari hancurnya alam semesta. Nah, hukum fenomena alam yang dimaksud di dalam surah Al-Qari'ah adalah peristiwa besar yang disebut dengan hari kiamat atau yaumus sa'ah, di mana alam ini semuanya akan hancur. Oke, pada ayat 1 Al-Qari'ah, hari kiamat. Pernyataan tentang informasi bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Ini didahului, surah Al-Qari'ah ini didahului dengan pernyataan Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian dilanjut dengan ayat yang kedua, mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Ayat yang kedua dan ketiga ini adalah merupakan pertanyaan. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Jadi pertanyaan tentang hari kiamat. Ya. Loh, Allah kok bertanya, bukankah Allah itu sudah tahu tentang hari kiamat? Iya, betul. Nah, kenapa bertanya? Kenapa Allah bertanya? Ya, agar yang ditanya itu lebih perhatian terhadap masalah yang ditanyakan. Coba kalau sampean, misalkan Pak Guru atau Bu Guru menerangkan, menjelaskan, sampean santai-santai aja. Tapi ketika Pak Guru, coba anak-anak, saya akan bertanya, baru kalian memegang buku, membuka buku. Misalkan anak yang sebelah belakang ditanya, coba jelaskan tentang hukum alam. Pasti yang lain itu membuka buku juga. Jangan-jangan habis ini saya yang ditanya. Artinya semuanya satu kelas itu akan perhatian terhadap pelajaran atau materi yang ditanyakan Pak Guru atau Bu Guru itu. Nah, ini Allah juga seperti itu. Ini biar menjadi perhatian, agar menjadi perhatian bagi semua manusia bahwa nanti kiamat itu pasti akan terjadi. Biar siap-siap gitu loh, siap-siap ibadah itu tambah, ya, belajarnya yang giat. Kita lanjut pada ayat 4 dan ayat 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth
wa takunul jibalu kal ainil manfush. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Al-farashil, al-farash itu ada yang mengatakan anai-anai, ada yang mengatakan apa? Seperti ini laron. Laron. Ini ayat keempat dan ayat kelima ini merupakan gambaran pada saat terjadinya hari kiamat. Jadi sangat mencekam sekali. Ya, nggak ada orang yang ketawa-ketawa, nggak ada. Ya. Jadi manusia itu seperti anai-anai yang bertebaran, seperti laron yang berterbangan. Tahu laron? Laron itu kalau awal musim penghujan itu keluar. Ya, biasanya mengitari lampu. Kemudian gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Bukan berarti gurunya lepas terus apa itu lari ke sana kemari, terbang ke sana kemari, enggak. Gunung itu meletus. Jadi semua gunung meletus. Coba bayangkan. Ya, mau lari kemana manusia ini? Mau lari kemana? Mau berlindung kemana? Dalam surah Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, coba idza sama'u fatarat, apabila langit terbelah. Langit aja terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan menjadikan meluap. Ini tsunami ini. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Ya. Nah, kalau langit sudah terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, ya. Kemudian langit lautan meluap airnya. Tadi dalam surah Al-Qari'ah juga disebutkan apa? Gunung-gunung meletus, gunung-gunung berhamburan. Coba. Ini kejadian-kejadian pada hari kiamat. Kemudian dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai ayat 3 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Jadi banyak Allah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kejadian atau peristiwa pada saat terjadinya hari kiamat. Nih perlu diketahui, nih setiap detik berat matahari berkurang 4 juta ton setiap detik. Kalau misalkan kehidupan ini tergantung pada sinar matahari,
dunia ini sudah ada sejak berapa tahun yang lalu kan gitu kan. Berarti matahari itu, nah, tinggal menghitung aja. Kalau misalkan 1 detiknya 4 juta ton, ya kalau sehari, kalau dalam 1 menit, kalau dalam 1 jam, 1 hari, tinggal mengalihkan aja. Berarti 1 hari, berarti tinggal mengalihkan 4 juta ton kali 24 jam. Nah, ini diperkirakan berapa? Berapa juta tahun yang akan datang kiamat. Ini dalam surah Al-Waqiah juga disebutkan nih. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Tapi bisa mau lari kemana? Ya. Nah, ini nanti akan kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang, ayat 6 sampai ayat 7, yaitu yang menjelaskan tentang keadaan orang yang berat timbangan amal kebaikannya, kemudian tentang kehidupan di akhirat nanti. Jadi setelah ini terjadi, setelah kejadian hari kiamat, semuanya hancur, lebur, baru nanti manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia ini. Mungkin ini aja pertemuan kita kali ini. Yang penting setelah kita mempelajari apa yang telah saya sampaikan tadi, menjadikan pelajaran bagi kita bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kita pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk ibadah dan selalu zikir kepada Allah. Ya, itu aja. Nanti akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri hayanah tatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.